Halo semuanya, kami dari grup 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang obat furosemid. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Pertama, Dibertil Septin Baruhu. Kedua, Audrey Naomi Marsilia da Costa. Ketiga, Cahyani Lestari Zebua. Keempat, Dimas Krisbiantoro. Kelima, Karisha Belinda Borupinam. Keenam, Bima Tampu. Baik, saya akan menjelaskan definisi furosemid. Furosemid adalah obat yang bermanfaat untuk mengurangi atau mengeluarkan kelebihan cairan dari dalam tubuh atau yang disebut edema, yang disebabkan oleh kondisi seperti hipertensi, gagal jantung, penyakit hati, dan juga ginjal. Untuk kita ketahui bersama, ketika mengkonsumsi obat furosemid, maka kita akan lebih sering buang air kecil. Itu dikarenakan untuk membantu dalam membuang air dan garam yang berlebih dari dalam tubuh. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali obat yang memiliki merek yang berbeda, namun kandungannya sama. Begitu juga dengan furosemid. Furosemid memiliki nama generik dan nama paten yang berbeda. Nama generik sama dengan zat aktif berkhasiat yang dikandung oleh obat tersebut. Untuk furosemid, nama generiknya furosemid. Namun, nama paten adalah nama atas dasar nama si pembuat. Dan untuk furosemid ada beberapa nama paten, ada lasik, ada diupar, ada purosik, ada setasik, klasik, aprosik, edemin, parsiretik, parsik, surosemid, gralika, husamid, impugan, laverik, mediresik, dan naklex. Untuk sediaannya, furosemid tersedia dalam bentuk cair dan juga padat. Untuk cair yaitu dalam bentuk injeksi, untuk padat dalam bentuk tablet. Berikut gambar tiap sediaan bentuk obat tersebut. Ada furosemid generik dalam bentuk tablet, lalu ada obat paten furosemid yaitu lasik dalam bentuk tablet juga, dan selanjutnya ada furosemid generik dalam bentuk injeksi. Selanjutnya ada obat paten furosemid yaitu lasik dalam bentuk injeksi. Golongan furosemide. Furosemide merupakan obat golongan diuretik dan merupakan derivat asam antranilat yang pada pasien penyakit ginjal kronis atau PGK ini digunakan untuk terapi hipervolemik. Obat furosemide ini masuk dalam klasifikasi loop diuretics. Baru yang berikutnya yaitu indikasi dan kontraindikasi dari obat furosemide. Yang pertama yaitu indikasi. Indikasi daripada obat ini adalah untuk pengobatan udem yang disebabkan oleh payah jantung, oleh sirosis hati, penyakit ginjal, dan sindrom nefrotik. Terapi tambahan pada udem pulmonari akut dan udem otak yang diharapkan mendapat diuresis yang kuat dan lebih cepat. Baru selanjutnya yang kedua, kontraindikasi. Kontraindikasi dari furosemide umumnya pada pasien dengan penyakit fungsi ginjal karena furosemide dapat menimbulkan nefrotoksisitas atau disfungsi pada ginjal. Beberapa dari kontraindikasi dari obat ini antara lain yaitu yang pertama ada anuria atau ketidakmampuan memproduksi urin. Baru yang kedua ada koma hepatik atau hilangnya fungsi otak ketika hati yang rusak tidak mengeluarkan racun dari darah. Baru yang ketiga ada hipovolemia atau volume cairan dalam tubuh berkurang. Yang keempat ada hipersensitivitas atau reaksi sistem kekebalan tubuh yang berlebihan terhadap benda atau zat tertentu yang masuk ke dalam tubuh. Efek samping dari furosemide yang pertama sangat umum, ada gangguan elektrolit, dehidrasi, hipotensi, hipovolemia, dan peningkatan kreatinin darah. Yang kedua umum, ada hemokonsentrasi, hipokalemia, peningkatan volume urin, dan gout. Yang ketiga tidak umum, ada reaksi alergi pada kulit dan membran mukus, hiperglikemia, mual, dan gangguan pendengaran. Yang keempat jarang, ada vaskulitis, muntah, diare, dan demam. Yang kelima, sangat jarang ada peningkatan transaminase dan anemia hemolitik. Yang
6. Tidak diketahui frekuensinya, ada hipokalsemia, alkalosis metabolik, dan trombosis. Berikutnya farmakodinamik dari furosemidae. Loop diuretik bekerja menurunkan osmolalitas urin dengan menghambat Na+, K+, 2Cl pada badan Henle yang tebal. Furosemidae dapat mempengaruhi aktivitas renin plasma. Pemberian intravena cenderung meningkatkan aliran darah ginjal tanpa disertai peningkatan filtrasi glomerulus. Farmakokinetik furosemidae. Absorpsi tidak lengkap tetapi cepat diserap. Bioavailabilitasnya 47-64%. Waktu yang diperlukan untuk mencapai efek puncaknya 1-2 jam untuk per oral dan 30 menit untuk intravena. Furosemidae berikatan dengan protein albumin 91-99%. Menjalani metabolisme hiperminimal dan diekskresikan melalui urin dalam 24 jam, tetapi sebagian juga diekskresikan melalui feses. Baik, saya akan menjelaskan mengenai dosis dan pemberian obat furosemida. Pemberian obat bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara oral dan juga injeksi. Secara oral, dosis yang bisa diberikan kepada dewasa bisa dengan dosis awal 40 mg pada pagi hari dan penunjang 20-40 mg sehari. Bisa ditingkatkan sampai 80 mg sehari pada udem yang resistensi. Dan pada anak-anak bisa diberikan dengan dosis 1-3 mg per kilogram berat badan. Bisa maksimal sampai 40 mg sehari. Dan pemberian secara injeksi, baik intravena maupun intramuskular, dosis untuk dewasa di atas umur 15 tahun bisa diberikan dengan dosis awal 20-40 mg. Dosis dapat ditingkatkan sebesar 20 mg tiap interval 2 jam hingga efek tercapai. Dosis individual diberikan juga 1-2 kali sehari. Pemberian injeksi intravena harus perlahan, tidak melebihi kecepatan 4 mg per menit. Pemberian secara intramuskular hanya bisa dan dapat dilakukan bila pemberian obat secara oral dan intravena tidak memungkinkan, karena pemberian obat secara intramuskular tidak tepat ataupun tidak untuk kondisi akut seperti yudem pulmonari. Yang kedua, untuk anak-anak, bayi dan anak-anak di bawah umur 15 tahun dapat dilakukan pemberian secara injeksi parenteral baik intravena maupun intramuskular bila keadaan pasien ataupun klien mendesak ataupun mengancam jiwa. Bisa dapat diberikan secara injeksi dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan dan maksimal sampai 20 mg sehari. Baik, pertimbangan keperawatan atau nursing consideration yang dapat dilakukan oleh perawat yaitu selalu mengkaji status cairan klien dan memantau berat badan harian, rasio intake dan output, jumlah dan lokasi edema, suara paru, dan melihat bila ada turgor kulit dan membran mukosa, dan bisa memberitahu profesional perawatan kesehatan jika klien haus, mulut klien kering, lesu, lemah, hipotensi, atau oliguria. Jika itu terjadi, perawat bisa terus memantau tekanan darah dan nadi sebelum dan selama pemberian obat. Indeks kehamilan penggunaan obat furosemid. Keamanan obat furosemid pada kehamilan termasuk dalam kategori C. Artinya adalah sudah pernah dilakukan studi dampak furosemid terhadap janin pada binatang dan didapatkan hasil adalah ada risiko serius dari penggunaan obat furosemid terhadap janin binatang tersebut. Namun belum pernah dilakukan uji coba dampak furosemid terhadap manusia secara langsung atau pada wanita yang hamil. Oleh sebab itu, penggunaan obat furosemid masih boleh dilakukan kepada wanita yang hamil hanya jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Berikutnya, special precaution atau perhatian khusus penggunaan obat furosemid. Dalam beberapa kasus, pasien mengalami beberapa reaksi alergi setelah mengkonsumsi obat furosemid. Reaksi tersebut seperti gejalanya adalah munculnya ruam kulit yang terkadang bisa diiringi dengan rasa gatal atau kemerahan, atau gejala seperti sesak di dada atau di tenggorokan.
Pemberian furosemid juga membutuhkan perhatian khusus, terutama jika diberikan kepada pasien dengan penyakit diabetes. Obat furosemid akan memiliki dampak menahan sekresi insulin dan menyebabkan terjadinya hiperglikemia. Kondisi hiperglikemia akan memperburuk penyakit diabetes pada pasien. Lalu berikutnya adalah pemberian khusus atau perhatian khusus pada pasien lansia. Dikarenakan fungsi utama dari obat furosemid adalah untuk mengeluarkan cairan tubuh berlebih atau edema. Pada pasien lansia cukup dikhawatirkan jika pasien tidak mampu atau tubuhnya tidak mampu dalam mengatur keseimbangan cairan elektrolit tubuh. Oleh sebab itu, pemberian dalam dosis yang rendah sangat dianjurkan kepada pasien lansia. Dan berikut ini adalah referensi atau sumber-sumber penyusun presentasi kami. Ada dari jurnal pola penggunaan furosemid dan perubahan elektrolit pasien gagal jantung. Ada berikutnya dari jurnal studi penggunaan terapi furosemid pada pasien penyakit ginjal kronik. Ada dari Pusat Informasi Obat Nasional BPOM. Juga ada dari jurnal farmasi.